Hai, welcome back to UBM Podcast yang pastinya selalu kembali dengan topik-topik yang seru abis. Dan hari ini kita punya topik yaitu skizofrenia versus kesurupan. With me Vio, your host of today. Dan hari ini aku udah ditemenin oleh Bapak Garvin. Yang keren banget. Halo, Sar. Bapak Garvin ini selaku ketua dari program studi psikologi Universitas Bunda Mulia. So, tunggu apa lagi? Stay tuned and let's start. Oke, halo Sar. Halo Vio. Hari ini kan topik kita tuh tentang skizofrenia tuh. Tapi kok kayaknya masih agak asing tuh di telinga aku, apalagi sama telinga kalian ya yang emang bukan masih orang awam gitu. Jadi boleh tahu nggak sih Sar, apa sih itu skizofrenia? Oke, skizofrenia itu ini mau gimana nih, yang agak teori atau gimana? Tapi saya campur aja ya. Boleh banget nih, mulai dari umum dulu nih biar kita sebelum masuk ke yang gitu. Iya. Biasanya kalau saya cara belajar sesuatu adalah kita mesti ngerti asal mula kata. Jadi skizofrenia, siso itu terpotong, frenia itu otak. Jadi skizofrenia itu sebenarnya adalah pikiran yang terpecah-pecah. Oh, pikiran yang terpecah-pecah? Ya. Agak menarik. Jadi gimana tuh Sir maksudnya? Itu definisi secara asal mula kata. Tapi untuk mengerti skizofrenia, jadi skizofrenia itu kalau saya mau gambarkan dalam satu kalimat, itu adalah ketidaknyambungan ya, ketidaknyambungan atau ya nggak nyambung lah antara kita dengan realita. Pikiran seseorang dengan realita. Jadi kalau mau ngomongin skizofrenia lebih dalam lagi, itu ada tiga simptom utama ya. Saya bilangnya dua simptom utama. Dari dua simptom utama itu bisa dipecah. Mungkin Vio ada yang bingung dulu nggak sebelum lebih dalam lagi? Bingung banget bisa. Simptom itu apa tuh kalau boleh tahu nih buat kita nih? Ya oke. Jadi maksudnya skizofrenia itu ada dua gejala utama. Oh gejala. Oh jadi kita udah masuk di gejala-gejalanya teman-teman. Harus dalam perhatiin ya. Oke, jadi gini, skizofrenia itu kita bilangnya ada dua gejala utama. Gejala yang muncul kita bilangnya positif, satu lagi gejala negatif. Nggak usah pusing positif itu bagus, negatif itu jelek. Enggak. Ini psikologi bukan ilmu moral ya. Jadi kita nggak ngomongin baik buruk, kita lagi ngomongin gejala positif, gejala negatif. Gejala positif itu maksudnya gejala yang berlebih, gejala negatif itu gejala yang kekurangan. Aduh, makin pusing. Oke, udah langsung aja deh ya. Nih? Langsung aja. Emang suka bikin ribet ya dosennya. Ya, kita langsung bikin simpel aja. Jadi tadi saya bilang kan, skizofrenia itu ketidaknyambungan ya, atau orang itu putus kontak dengan realita. Wah, berat ya dari namanya ya. Jadi biasanya indikatornya ada banyak. Indikator ada banyak banget. Jadi sebenarnya teman-teman nggak boleh diagnosa diri sendiri based on podcast ini sebenarnya. Tapi ini saya kasih sebagai edukasi biar teman-teman punya gambaran umum. Betul ya, jadi inget ya, abis nonton ini kalau mulai ada inspirasi, kayaknya si A skizofrenia deh, si B skizofrenia deh. Itu nggak untuk itu tujuan video ini ya, nggak untuk diagnosa orang. Jadi skizofrenia itu biasa saya kenali dari entah dia mengalami halusinasi, entah dia mengalami delusi. Itu gejala yang khas tapi bukan satu-satunya ya, gitu. Sar, tadi kan bahas tentang halusinasi, delusi, si A, si B. Boleh tahu nggak sih siapa aja sih yang kira-kira bisa ngalamin gejala-gejalanya tersebut? Terus halusinasi, delusinya tuh kayak gimana tuh? Oke, sebelum kita bahas siapa aja yang bisa mengalami, mungkin bedanya halusinasi dengan delusi dulu ya. Benar banget. Karena banyak salah kaprah di dunia awam. Aku juga sering banget, Sir. Oke. Jadi, kalau kamu merasa kamu itu dekat dengan V dari BTS, itu bukan halusinasi. Kan kita kan suka gitu kan, halu lu dekat sama si A, halu lu dekat sama si B misalnya. Bener banget. Ya misalnya saya dekat sama Jennie Blackpink nih. Itu saya nggak halu. Ya, dalam dunia psikologi halusinasi bukan itu definisinya. Halusinasi itu nggak ada, objek yang nggak ada, eksternal ya. Objek eksternal yang nggak ada, kita bilang ada. Contoh halusinasi nih, misalnya di antara kita ada satu orang lagi deh. Itu halusinasi. Kan nggak ada objek eksternal itu. Tapi saya bilangnya ada. Di sini ada mata siapa nih lagi ngeliat nih? Nah, itu halusinasi. Objek yang nggak ada, saya bilang ada. Atau, Vio, kecium nggak sih bau aroma durian musangking kok wangi banget ya? Sir, halu kan? Itu baru. Karena nggak ada, kita bilang ada. Betul, oke. Ya, itu halusinasi. Kalau delusi, itu keyakinan yang salah tentang diri. Jadi kalau halusinasi itu eksternal, dalam kaitannya eksternal, panca indera. Kalau delusi itu tentang diri. Oh, internal kita. Iya. Oke. Gue deket loh sama Jennie Blackpink. Delusi. Banyak banget nih teman-teman pasti yang delusi. Sering banget tuh. Saya ini keturunan dari Presiden Indonesia. Delusi. Oh, baik.
mulai dapat kan. Jadi orang selama ini nggak ngerti apa itu halusinasi, tapi digunakan dalam pergaulan, halu lu. Nggak gitu definisinya. Teman-teman, pengetahuan baru tuh buat kalian yang sering banget kayak, oh iya aku Dosen. pacarnya Lisa. Oh iya kan gitu, Sir. Dosen psikologi gatel denger itu. Aduh. Oke, Sir. Terus kalau misalnya kita udah paham nih perbedaan dari halusinasi dan juga delusi. Kira-kira siapa aja sih yang bisa ngalamin itu, Sir? Oke, semua orang ya. Bisa? Semua orang, ya namanya gangguan ya, semua orang bisa. Tapi siapa yang lebih rentan terhadap skizofrenia? Oke, kalau yang siapa lebih rentan terhadap skizofrenia itu pertama pasti orang-orang dengan masalah hidup yang berat, itu rentan. Yang kedua juga ada faktor genetika. Misalnya kalau ada riwayat dari keluarganya, khususnya mungkin orang tua atau saudara kandung, itu kan ada kecurigaan genetika ya. Orang yang punya genetika skizofrenia dari keluarganya itu juga lebih rentan. Lebih rentan ya, bukannya pasti ya, lebih rentan gitu. Oke, Sir. Terus kalau misalnya nih, tadi kan kita udah mention tuh kalau misalnya, oh tadi ada bau durian musangking gitu kan, banyak banget tuh yang halu. Biasanya kayak gitu kan bisa dikait-kaitin sama hal-hal yang gaib, apalagi soal kesurupan. Itu gimana tuh, Sir? Kenapa sih sering banget disama-samain tuh hal-hal kayak gitu dengan hal-hal mistis kayak gitu? Oke, gini, otak manusia tuh gini cara kerjanya. Kita itu selalu mencari alasan. Jadi ketika ada satu kejadian yang kita nggak tahu apa alasannya, kita akan mencari-cari sendiri. Kalau kita nggak ketemu dari mencari, kita akan membuatnya sendiri. Contoh, misalnya kamu WA teman baik kamu WA, nggak bales. Kamu pasti akan mencari-cari dong, kenapa ya? Iya bener ya. Tapi kalau kamu nggak dapat alasannya, kamu akan ngarang sendiri dong. Oh mungkin dia dia udah nggak sayang lagi sama aku, dia nggak peduli lagi sama aku. Aduh. Apakah itu benar? Nggak tahu. Belum tentu. Kita cenderung membuat alasan sendiri di dalam dunia internal kita. Nah, kenapa dikaitkan sama hal mistis? Karena nggak ketemu jawabannya. Cara paling mudah untuk mencari atau untuk menemukan sebuah jawaban adalah faktor mistis. Ya, kok tiba-tiba pintunya kebuka sendiri ya? Ada yang dorong nggak? Nggak ada loh. Wah, nggak ada angin loh. Wah, jangan-jangan nih. Ya, padahal tadi ada yang tutup pintu, nggak rapat. Iya, bisa aja juga engselnya kan. Ya. Oh, bener banget tuh, Sar. Kalau misalnya udah kayak gitu, itu kan kalau misalnya miskonsepsi kayak gitu tuh bisa mengarah ke bisa jadi negatif banget ya. Gimana sih caranya kita ngatasin biar orang-orang tuh nggak salah nih kaprahnya antara halusinasi, skizofrenia dan juga kesurupan. Oke. Kayak gitu, Sar. Gimana tuh? Oke, ini menarik ya. Oke. Jadi istilah kesurupan sendiri itu kan sesuatu yang sangat subjektif ya. Saya bilang subjektif karena kita nggak bisa membuktikan loh dia beneran kesurupan atau enggak gitu. Misalnya, suaranya berubah, tapi kan nggak perlu kesurupan untuk ubah suara. Iya benar, aku juga bisa tuh. Ya, perilakunya berubah, kan nggak perlu kesurupan untuk ubah perilaku. Tuh. Jadi kalau hanya karena suaranya berubah, perilakunya berubah, lalu kita bilang kesurupan, bagaimana kita bisa bilang itu kesurupan? Pertama, atau dia bisa ngomongin bahasa asing yang selama ini nggak pernah dia omongin loh. Pertanyaan saya adalah, dari mana kamu tahu bahasa yang dia omongin bener? Oh, dia ngomong bahasa Jerman loh pas lagi kesurupan. Bagaimana caranya kita tahu kalau itu bahasa Jerman? Ada orang Jerman nih ngomong, iya bener itu bahasa Jerman gitu. Ya siapa tahu dia memang bisa bahasa Jerman, cuma nggak pernah dia keluarin. Pas dia lagi ya mengalami masalah psikologis, dia keluarin itu, dibilangnya kesurupan gitu. Iya teman-teman, tuh dari penjelasan yang tadi harusnya teman-teman tuh udah paham banget kalau misalnya kalian tuh nggak boleh self diagnose. Iya kan, Sar, itu nggak boleh banget loh. Kalau misalnya teman kalian tiba-tiba ada yang berperilaku, oh ini pasti skizofrenia, tidak boleh seperti itu kan, Sar? Iya kan, boleh diingetin tuh, Sar, sekali lagi tuh, ditegasin. Iya. Jadi self diagnose itu parah banget sih ya, bahaya banget ya. Teman-teman jangan pernah coba-coba. Kenapa nggak boleh? Gitu. Soalnya gini. Misalnya teman-teman ngalamin sedih gitu. Sedih itu kan sebenarnya umum wajar banget. Tapi karena googling sedih, ketemu gangguan namanya major depressive disorder. Padahal teman-teman cuma sedih biasa loh. Tapi karena googling ketemu itu, wah pas lagi gejalanya. Padahal nggak gitu. Ya jadi mencocok-cocokkan karena orang itu punya kecenderungan ingin dianggap unik. Kalau nggak punya prestasi, punyalah masalah. Aduh, berat. Itu kan, jadi orangnya akhirnya dia pengen unik, gimana? Bikin sensasi, gue gangguan mental gitu. Misalnya, karena nggak punya prestasi, dibuatlah sensasi. Nah, Sir, aku pengen tahu juga nih, tadi kan kita bahas soal halusinasi dan delusi. Terus banyak banget tuh kan yang soal, halu lu, delu, gitu kan. Nah, tapi apakah benar nih kalau misalnya kita halusinasi, kita delusi, itu tuh udah termasuk ke dalam gangguan mental? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi teman-teman gini,
teman-teman mesti bisa bedain bahwa nggak semua penyimpangan, maksudnya penyimpangan tuh gini, nggak semua sedih, nggak semua perilaku yang agak ngaco, nggak semua sedikit ngaco itu pasti gangguan mental, enggak. Kalau teman-teman moodnya sedikit ngaco nih, lagi sedih, itu kan gak gangguan mental. Ya teman-teman agak moody nih hari ini, tiba-tiba seneng, tiba-tiba sedih, itu kan belum tentu gangguan mental. Itu maksudnya semua orang mengalami. Nah sama, halusinasi itu gak serta-merta pasti gangguan mental. Karena orang normal juga bisa berhalusinasi, tentunya yang ringan ya. Gini, ketika kita mau ngomong seseorang gangguan mental itu sesuatu yang amat berat. Amat berat. Jadi nggak sesimpel misalnya nyium bau aroma musangking padahal nggak ada duren terus bilangnya gangguan mental, itu enggak. Ya jadi untuk mengatakan seseorang gangguan mental itu harus ada yang namanya mengganggu keberfungsian. Mengganggu keberfungsian itu maksudnya kita nggak bisa beraktivitas normal. Nah itu baru kita bisa bilang ada kecenderungan nih arah-arahnya gangguan mental. Nah ada halusinasi yang nggak gangguan mental, misalnya salah ngelihat. Kita malam-malam kan sering ya kalau lagi nonton TV atau ngapain gitu, terus kayak kok ada sekelebat lewat ya gitu. Iya itu kan sering banget aku. Ya, itu kan halusinasi sebenarnya. Objek yang nggak ada kita kirain ada. Itu. Tapi itu kan nggak mengganggu keberfungsian. Betul. Maksudnya habis kejadian itu kita besok mau kuliah masih bisa kuliah, mau kerja masih bisa kerja. Ya itu nggak gangguan mental. Atau misalnya kita lagi duduk-duduk gini, misalnya cuma saya nih yang kecium aroma tertentu. Misalnya, itu kan belum tentu serta-merta pasti gangguan mental. Iya, betul. Ya itu bisa aja, kadang kita itu, otak kita bisa aja mengorek ingatan yang berkaitan dengan sekitar, lalu memunculkan kayak seolah-olah kita nyium bau sesuatu. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu berarti kita harus tekanin sekali lagi kalau teman-teman nggak boleh self-diagnose. Iya. Nggak boleh. Seperti itu. Nah, aku mau nanya lagi nih, soal gimana sih? Tadi kan kita bahas halusinasi delusi sebagai gejalanya skizofrenia. Ya. Gimana sih caranya kita untuk menangani skizofrenia? Dan kalau misalnya ada teman-teman yang kepo kayak, aku curiga nih apa benar-benar aku skizofrenia nih. Kayak dia nggak mau self-diagnose nih, tapi dia udah curiga nih tanda-tandanya nih. Itu gimana tuh caranya nanganinnya? Oke. Kalau teman-teman merasa nih something wrong dengan diri teman-teman yang arahnya kayaknya gangguan mental atau orang terdekat, ya pastinya jangan pernah self-diagnose. Kedua adalah bawa ke profesional. Profesional itu apa sih? Psikolog klinis atau psikiater. Ya, profesional di bidang kesehatan mental. Nyarinya kemana ya psikolog atau psikiater? Bisa ke klinik, ya klinik misalnya biro psikologi, atau bisa ke rumah sakit. Ya bisa aja ke dokter umum dulu, nanti dokter umum akan rujuk gitu. Ya jadi langsung cari profesional. Nah di sana baru bisa didiagnosa gitu. Dan tenang aja teman-teman, pergi ke psikolog, pergi ke psikiater nggak pasti gangguan mental ya gitu. Tuh teman-teman buat yang masih takut-takut, dan kita boleh tahu nggak sih kalau misalnya secara umum tuh penanganannya kita bakalan diapain sih? Oke. Gitu. Kalau gangguan psikologis itu kan beda gangguan, beda penanganan. Tapi kalau mau ngomong spesifik schizophrenia itu sesuatu yang udah berat teman-teman. Jadi maksudnya kalau udah sesuatu yang berat artinya nggak gejala kecil langsung dibilang schizophrenia ya gitu. Jadi itu udah sesuatu yang berat, maka biasanya penanganannya adalah ditangani psikiater dan psikolog. Misalnya kalau misalnya dirawat di rumah sakit, itu akan mendapatkan terapi obat dari psikiater. Lalu ketika gejala, kan inget ya schizophrenia itu putus kontak kan, dia nggak nyambung sama realita kan. Ketika dia udah mulai nyambung dengan realita, udah mulai bisa diajak ngobrol yang nyambung, nah biasanya psikolog masuk. Dulu misalnya saya di bagian psikososial, rehabilitasi psikososial. Jadi yang mereka gejalanya udah mulai turun nih, ngobrolnya udah mulai nyambung, itu akan saya ajak untuk bagaimana menerima kembali atau memahami kembali lingkungan sekitar. Udah lama nih dirawat di rumah sakit, ketemu orang lain udah mulai canggung kan. Nah itu kan perlu pembiasaan, ketemu dengan psikolog. Atau biasanya mereka masih punya pemikiran-pemikiran yang rada-rada keliru. Nah itu saya biasanya saya berikan terapi kognitif misalnya. Jadi dilempengin lagi cara pikirnya. Gitu sih kira-kira. Biar nyambung lagi nih sama realita. Betul. Nah, teman-teman, tadi kan udah keren banget tuh penjelasan dari kalau misalnya harus ke psikolog dan lain-lain psikiater kan. Nah, juga pernah kan tadi di bagian apa tadi rehabilitasi psikososial. Nah, di bagian rehabilitasi buat temen-temen nih yang pengen banget untuk belajar lebih dalam tentang cara penanganan biar nggak salah kaprah untuk self-diagnose. Nah, teman-teman boleh banget untuk coba belajar di Universitas Bunda Mulia karena ada Sir Garvin yang keren banget nih. Tuh, teman-teman, kalian boleh banget coba untuk belajar di Universitas Bunda Mulia karena kita menyediakan
banyak banget hal yang kalian butuhkan buat kalian yang tertarik dengan topik-topik seperti ini. Nah, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Sir, aku mau nanya nih, kenapa sih kalau misalnya schizophrenia itu harus ditangani secara psikologis? Kayak gitu, Sir. Walaupun udah ditangani secara psikiatri. Oke, pertanyaan bagus banget. Saya kasih perumpamannya gini ya, mereka kan masih putus kontak kan, awalnya kan mungkin nggak nyambung dengan realita, ke psikiater, ya ditangani obat lah, terapi obat gitu. Setelah mereka udah mulai bisa connect dengan ngobrol udah mulai nyambung, kenapa mesti ke psikolog? Karena mereka terjadi schizophrenia itu biasanya ada beban hidup yang berat. Beban hidup yang berat yang nggak bisa di-cope dengan baik, yang nggak bisa dihadapi dengan baik, sehingga ya ngaco lah gitu ya. Nah, mereka harus kembali kita kasih bekal, karena walaupun ngomong udah nyambung, misalnya udah minum obat udah nyambung, tapi kalau balik ke lingkungan ada masalah mereka masih nggak bisa hadapi, ya bisa kambuh lagi. Nah, psikolog fungsinya adalah memberikan mereka bekal. Ketika mereka ngalamin stres yang berat, apa yang harus mereka lakukan? Ketika mereka mengalami sesuatu yang di luar kendali mereka, apa yang harus mereka lakukan? Gitu. Jadi bekal lebih ke arah bekal untuk kembali ke masyarakat, gitu. Jadi penanganannya tuh bukan cuma untuk psikiatri, tapi psikolog juga dibutuhkan nih teman-teman semua. Oke. Nah, Sir, setelah obrolan panjang yang tadi nih, ternyata dari data tahun lalu itu pengidap schizophrenia di Indonesia tuh banyak sekali nih, Sir. Nah, gimana sih caranya biar kita semua ini tuh bisa menciptakan tidak adanya tuh stigma tentang pengidap schizophrenia kayak gitu, Sir? Boleh dijelasin dikit gak nih buat teman-teman dan kita semua? Ini pertanyaan sulit ya, karena Indonesia itu budayanya kolektif. Kolektif betul itu banget. Artinya kita kayak apa yang terjadi pada orang lain tuh kita pengen tahu dan kita pengen berkomentar. Betul gitu ya. Banget. Jadi kenapa di Indonesia itu stigma PR banget. Nah, gimana biar kita nggak kejebak dalam stigma? Nah, kita perlu tahu bahwa setiap orang itu punya riwayat hidupnya masing-masing. Ya, riwayat hidup itu bisa berarti biologis. Kita kan nggak tahu dia bawa gen apa dari keluarga besarnya. Kedua, kita juga nggak tahu bagaimana latar belakang kehidupan dia di rumah. Maksudnya kita nggak tahu kisah hidup orang itu secara full. Jadi kalau dia mengalami permasalahan psikologis, itu nggak serta-merta artinya dia lemah. Nggak serta-merta artinya dia cupu. Itu karena kita nggak tahu the story di belakang itu. Kita hanya tahu hidup itu menurut versi kita. Betul. Nah, jadi kita nggak bisa langsung bilang, oh dia lemah nih gitu aja sakit. Betul, dia payah nih gitu aja sakitnya, kita nggak pernah tahu loh. Bisa jadi hidup kamu jauh lebih baik loh, makanya kamu bisa ngomong gitu. Itu kan jahat ya, tanda kutip ya. Ngejudge orang kayak gitu ya. Tapi kita mesti ngerti bahwa setiap orang itu punya latar belakang masing-masing, sehingga apa yang terjadi pada mereka kalau nggak terjadi pada kita itu bukan something wrong dengan mereka. Ya hanya memang jalan hidupnya aja yang berbeda. Gitu. Lalu buat teman-teman yang mungkin takut dapat stigma gitu, tenang aja itu, karena permasalahan psikologis itu bukan artinya kita lemah gitu. Kita ngalamin permasalahan psikologis bukan artinya kita cupu, bukan artinya kita payah. Kita hanya ya mengalami sesuatu yang mungkin nggak dialami orang lain. Ya, tapi juga perlu diingat bukan berarti mengalami gangguan mental itu keren ya. Karena saya agak nggak ngerti gitu kenapa belakangan orang kepengen banget dibilang ngalamin gangguan mental ya. Itu nggak keren. Itu nggak keren dan itu nggak bagus ya. Itu malah bisa bikin, itu ada istilah baru sekarang, bukan bikin stigma tapi romantisasi gangguan mental. Jadi kayak, wih keren banget gangguan mental. Guys, aku ngalamin gangguan ini loh guys, hati-hati kalian semua jangan dipendem loh. Itu kan jadi kayak, apaan sih? Jadi cari sensasi kan kesannya kayak gitu. Jadi gitu ya. Jadi nggak cuma stigma nih, banyak juga orang meromantisasi gangguan mental. Dua-duanya sama-sama tidak baik. Oke, Sar. Nah, itu dia tuh guys tentang stigma yang ada di masyarakat sama about jangan untuk meromantisasi gangguan mental. Seperti itu tuh teman-teman. And that's it for today guys tentang episode podcast kita hari ini, yaitu skizofrenia versus kesurupan. Teman-teman semua, buat kalian yang tertarik untuk mempelajari tentang topik-topik yang menarik kayak topik yang kita bahas hari ini, Universitas Bunda Mulia sedang membuka pendaftaran nih teman-teman. Kalian gak mau masuk psikologi? Yakin? Seru loh topiknya. Buat kalian yang mau, boleh kunjungi link di bawah ini nih teman-teman semua. Oke? Buat kalian yang mau tanya-tanya tentang topik kita hari ini, boleh juga komentar di bawah tentang pendaftaran dan lain-lain sebagainya, komen aja di bawah, oke? Dan jangan lupa untuk subscribe ke YouTube Universitas Bunda Mulia untuk episode-episode podcast UBM yang bakalan selalu menarik ke depannya. See you guys di next episode of podcast Bunda Mulia University. Bye-bye!